wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam lindungan Allah, diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, segala aktivitasnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda semuanya berkenan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran Anda menambah keberkahan, menambah silaturahim. Tentunya harapan kita semuanya mendapatkan manfaat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Salafi Wahabi yang ternyata mereka tak hanya butuh dalil tapi juga butuh hidayah. Ya, artinya apa? Salafi Wahabi ya mereka diberikan berapapun dalil, bahkan ribuan dalil tentang amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyah kaum Nahdliyin, kaum Aswaja, tentu mereka tidak mau tahu, tidak mau mengerti, tidak mau peduli. Yaitu pertanda bahwasanya mereka kelompok Salafi Wahabi belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa buruknya mereka, betapa jahatnya mereka selama ini. Keilmuan yang sudah dibangun oleh ulama-ulama fikih, ya pondasi keilmuan yang telah dibangun oleh ulama-ulama pendahulu, ulama madhab, ya ulama tafsir, semuanya sejak generasi Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, semuanya itu dimentahkan oleh kelompok yang hanya secuil atau segelintir dari umat Islam. Ya, semuanya dianggap bid'ah, semuanya sesat, semuanya tertolak. Ya, betapa mereka menihilkan segala jasa-jasa para ulama pendahulu, ulama madhab yang sudah berjasa besar membuat sebuah bangunan hukum, ya bangunan fikih, landasan fikih yang begitu kokoh, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka anggap itu semuanya batil, mereka anggap semuanya mentah, tidak berarti. Ya semuanya amalan-amal ulama terdahulu, ulama aswaja, yang mereka mempraktikkan tentang tasawuf, ziarah kubur, sholawatan, semuanya dianggap sesat, semuanya dianggap bid'ah, semuanya dianggap syirik, musyrik dan sebagainya. Hanya mereka yang datang belakangan ini, yang mereka itu sebenarnya adalah kelompok asing, kelompok pembaharu atau kelompok baru, yang sebenarnya mereka tidak memiliki manfaat sama sekali dan tidak memiliki jasa apapun dalam dunia Islam. Ya, itu mereka tidak henti-hentinya mempropagandakan ya amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini amaliyah yang tertolak, amaliyah yang tidak ada dalilnya, ya tidak ada sumbernya. Mereka hanya taklid kepada ulama-ulama mereka. Kalau mereka mengajak kepada umat Islam untuk jangan fanatik kepada mazhab, jangan fanatik kepada kiai, jangan fanatik kepada ulama, tapi sebenarnya mereka itu melebihi fanatiknya mereka kepada tokoh mereka sendiri. Ya, mereka taklid buta, ya taklid membabi buta. Apapun fatwa dari ulamanya mereka ikuti. Ya, yang penting kata mereka, yang penting fatwa itu keluar dari mulutnya Ibnu Taimiyah, keluar dari mulutnya Hamad bin Abdul Wahab, dari Utsaimin, dari Albani, dari Saleh Fauzan. Nah, itu saja. Ya, yang semuanya dianggap ini tokoh yang tidak berguna. Ya, tokoh selain dari tokoh-tokoh yang menjadi fanatik dari kelompok Salafi Wahabi ini, mereka anggap batil semuanya. Jadi mereka itu lebih fanatik dibandingkan
umat Islam yang mereka anggap fanatik itu, ya. Dan mereka bukan mengajak kepada umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka mengajak kembali kepada tokoh-tokoh yang mereka anut. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu hanya sekedar tipuan belaka. Ya, jadi yang menipu ini bukan hanya kelompok Syiah saja, tapi yang bertakiyah atau menipu ini atau kamuflase ini kelompok Salafi Wahabi. Jadi sama-sama mereka bertakiyah untuk menipu kaum awam. Ya, karena yang menjadi sasaran mereka adalah kaum-kaum awam, kaum-kaum yang minim literasi pendidikan Islam, minim pengetahuan Islamnya, dan mereka hanya belajar tentang agama langsung melalui Google. Ya, akibatnya ketika mereka buka entah itu channel dari Salafi Wahabi ataupun website media Salafi Wahabi, itulah yang menjadi korban akhirnya. Muncullah bayi-bayi Wahabi, bayi-bayi yang baru kemarin sore belajar agama secara otodidak, ya, secara instan, kemudian mereka membantah ulama-ulama yang mereka sudah mungkin puluhan tahun belajar di pesantren, puluhan tahun di kampus atau di pendidikan Islam yang kredibel. Ini dikalahkan dengan anak kecil atau bayi-bayi Wahabi yang baru netas atau baru lahir, yang belajar agama baru kemarin sore, yang baru hafal sepotong hadis, ya, baru hafal hadis kullu bid'atin dolalah. Jadi puluhan ribu semua hadis itu tidak berguna hanya dengan satu hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya, kemudian mereka punya jargon mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, berarti mereka menganggap bahwa selama ini umat Islam yang sebelum mereka lahir, umat-umat terdahulu atau umat Islam terdahulu, ulama terdahulu, mereka anggap semuanya menyimpang, semua tersesat, sehingga seolah-olah yang mereka ini pahlawan kesiangan mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ulama-ulama terdahulu, ya, ulama Aswaja, Sunni, itu sebenarnya sudah sejak zaman dahulu sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka tidak menyimpang, tapi hanya sok-sokan yang merasa benar itu tadi, yang namanya bayi atau baru netas itu tadi, seolah mereka baru mendapat pencerahan. Ya, seolah-olah yang lain yang sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu mereka anggap menyimpang atau melakukan amalan bid'ah. Itulah kebodohan mereka. Bodoh tapi tidak sadar dengan kebodohannya, bodoh tapi keminter. Ya, masih mending kalau orang itu bodoh kemudian dia sadar dengan kebodohannya, kemudian dia mau belajar dan belajar sehingga mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang bodoh tapi sok tahu atau sok pemintar atau merasa mendapatkan kebenaran, atau kebenaran itu hanya milik mereka sendiri sehingga mereka memonopoli kebenaran itu, sehingga tidak ada kesempatan, tidak ada peluang kelompok lain atau organisasi lain atau umat Islam yang lain di luar kelompok mereka yang mendapatkan petunjuk atau mendapatkan hidayah. Seolah-olah hanya mereka sendiri dari kelompok mereka, dari pintu mereka yang hanya akan mendapatkan hidayah. Jika demikian, seolah-olah surga ini sangat sempit sekali, ya, sempit sekali hanya untuk beberapa gelintir orang yang bisa dihitung dengan hitungan jari, yaitu hanya kelompok Salafi Wahabi. Ya, betapa mirisnya, betapa memprihatinkan mereka, orang yang bodoh tapi mereka tidak paham dengan kebodohannya. Ya, rela menghujat ulama-ulama tasawuf, ulama sunni, ulama ahlussunnah wal jamaah. Nah, ini pertanda bahwasanya kelompok Salafi Wahabi, ribuan dalil berapapun yang dikeluarkan oleh ulama ahlussunnah wal jamaah, selama ini sudah tidak kurang-kurangnya mereka tanya, seolah-olah tanya dalilnya mana, ya, tanya hukumnya sumbernya dari mana, sahih atau tidaknya. Tapi setelah diberikan dalil, mereka tetap keras kepala, tetap hatinya membatu, fanatik buta, bahkan mereka mengkultuskan tokoh-tokoh yang mereka anut. Ya, seolah-olah hadis itu harus sahihkan oleh Al-Albani. Kalau tidak disahihkan oleh Al-Albani, maka hadisnya tertolak. Padahal kita tahu Al-Albani ini bukanlah apa-apa, baru lahir kemarin sore, yang bukan menguasai ilmu hadis, tidak pernah belajar ilmu hadis, tidak pernah studi tentang bidang ilmu hadis. Mereka atau Al-Albani ini hanya rajin membaca saja.
seolah-olah kemudian dengan tahu istilah atau rajin membaca saja, kemudian seolah-olah dia dianggap sebagai pakar hadis. Ya, nah ini kesalahan fatal. Padahal kita tahu banyak sekali kerancuan-kerancuan atau bahkan kritikan-kritikan betapa lemahnya pemahaman yang dibangun oleh Al-Albani, ya, betapa cacatnya hadis yang sudah disahihkan oleh Al-Albani. Jadi apa yang disahihkan oleh ulama ini ternyata dianggap lemah oleh Albani, atau sebaliknya hadis yang lemah menurut ulama ternyata disahihkan oleh Albani. Ini kekacauan orang yang belajar ilmu atau belajar hadis secara otodidak, tidak melalui jalur sanad keilmuan yang mumpuni, yang mencukupi. Jadi hanya mental doang, hanya semangat doang, semangat menggebu-gebu, tapi tidak didasari dengan pengetahuan yang luas, tidak didasari dengan jalur sanad keilmuan yang mencukupi. Akhirnya sangat fatal, melakukan bypass atau jalan pintas, tidak melalui ulama madhab, tidak melalui pemahaman ulama-ulama yang mumpuni, ulama-ulama yang memang ahli di bidangnya, tapi langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, langsung kepada Al-Quran dan hadis. Maka tidak heran, kata beliau, Kiai Said Aqil Sirat, yang mengatakan orang yang belajar belajar ilmu tanpa sanad atau belajar ilmu agama tidak melalui jalur yang jelas, itu seperti orang yang membaca buku tentang kedokteran kemudian dia membuka praktik. Sangat fatal sekali. Hanya tahu istilah-istilah tentang kesehatan, dia baca-baca buku, kemudian akhirnya dia buka praktik sendiri, mengobati pasien, kemudian meramu obat sendiri atau beli obat setahu dia. Kemudian dia buka praktek, tentu fatal akibatnya. Akhirnya bukan sembuh yang didapatkan, justru malah bahaya, justru bisa akan mematikan orang yang akan berobat. Itulah ibaratnya sebuah perumpamaan orang yang belajar agama tanpa sanad, tanpa melalui tokoh yang memang ahlinya, tanpa melalui lembaga pendidikan, sebuah kampus atau universitas, atau mungkin memang lembaganya, ma'hadnya yang memang mengkaji tentang bidang tersebut. Ya. Ini maka bahaya sekali ketika belajar agama itu seolah belajar seperti ilmu agama yang lain yang tidak membutuhkan guru. Ya, itu. Jadi mereka kelompok Salafi Wahabi bukanlah mereka membutuhkan dalil. Mereka tidak saja hanya membutuhkan dalil, tapi mereka, kata kuncinya adalah mereka membutuhkan hidayah. Selagi mereka belum mendapatkan hidayah oleh Allah, tetap mereka keras kepala, tetap akan menghujat sana sini, tetap akan sakit hati, tetap akan prasangka buruk hatinya, senantiasa menanamkan prasangka buruk kepada umat Islam. Ya, betapa jahatnya hati mereka, betapa membusuknya hati mereka. Umat Islam di luar mereka itu mereka anggap sesat. Ya, itu betapa hatinya yang sudah sangat buruk sekali. Ya, itu. Maka kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tetap kita hadapi kelompok-kelompok yang semacam ini, kelompok-kelompok yang merusak ajaran Islam dari dalam, yang mengaku Islam padahal adalah penjahat agama itu sendiri. Kita hadapi dengan kesabaran, kita hadapi dengan lapang dada, siap menghadapi hujatan fitnah dari kelompok mereka. Maka ikhlaskanlah untuk dituduh oleh mereka sebagai kelompok bid'ah, sesat, musyrik, kafir, kemudian dituduh sebagai Syiah. Ini. Jadi saya ini anggaran dituduh oleh Salafi Wahabi ini sebagai pengingat Syiah. Ini kebanyakan ditujukan kepada ulama-ulama yang lain ketika mengkritik cacatnya keilmuan mereka, sehingga itu betapa menunjukkan semakin bodohnya mereka tidak bisa membedakan antara Sunni dan Syiah, ya, karena pengetahuan yang minim. Maka oleh sebab itu bersabarlah, kita hadapi tetap dengan dalil-dalil hujah yang kuat. Setelah itu jangan lupa untuk mendoakan mereka. Ya, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah memberikan hidayah kepada mereka, tentu mereka akan tetap tersesat
ya, walaupun mereka mendapatkan hidayah. Itulah fitnah iblis atau fitnah dajjal, orang-orang yang tersesat dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mereka mendapatkan hidayah. Ya. Maka oleh sebab itu, satukan barisan, satukan kekuatan, dan tetap dalam kesabaran, istiqomah menghadapi kelompok-kelompok perusak agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Akhiri wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.